Nah inilah teman-teman ya, kita menggunakan NPK 1616 ini sudah saya tepung ya teman-teman. Saya giling sendiri karena saya memang di rumah memiliki mesin penggiling. Saya campurkan dari bahan-bahan tersebut, NPK 16, Ponska. Kita buat lubang tanam seperti ini ya teman-teman. Bagaimana teman-teman simak, semuanya bagus. Inilah dia teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah terong usia 14 hari setelah tanam ya teman-teman. Kemudian apa-apa saja yang kita lakukan terhadap terong Mustang usia 14 hari setelah tanam ya teman-teman. Tapi sebelumnya silahkan teman-teman ambil catatan pupuk apa yang akan kita gunakan dalam proses penugalan di terong usia 14 hari setelah tanam ya teman-teman. Karena memang di usia 14 hari setelah tanam inilah adalah penentu kualitas nanti tanaman terong yang akan kita miliki ya teman-teman. Jangan sampai salah teman-teman dalam proses pemupukannya ya teman-teman. Artinya dalam proses penugalannya di fase vegetatif atau fase sebelum pembuahan ya teman-teman. Sebagaimana yang teman-teman simak, ini jumlahnya adalah 3000 batang tanam ya teman-teman. Ya, yang ini 1500 dan kemudian yang atas di sana adalah 1500. Jadi jumlah keseluruhan adalah 3000 batang tanam. Dan sebagaimana yang teman-teman simak, ini adalah tidak mengalami fusarium, tidak mengalami virus kuning, dan cenderung pertumbuhannya belum saya lakukan penugalan pun memang sudah bisa tampak dan teman-teman lihat kondisinya bagus seperti ini ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe agar setiap kali saya update video tentang tata cara bagaimana kita proses budidaya tanaman terong, supaya teman-teman tidak ketinggalan ya informasi ragam pertanian khususnya tanaman terong dan tanaman hortikultura lainnya ya teman-teman. Nah, jika sudah teman-teman menyiapkan buku catatannya untuk proses penugalan, besok karyawan ini akan melakukan proses penugalan ya teman-teman. Jadi karena memang saya besok masuk kerja dan saya tidak bisa menyaksikan proses penugalannya dan tidak akan sempat membuat video, tapi hari ini saya sempat membuat video, tapi akan saya jelaskan kemudian apa-apa saja, pupuk apa saja yang akan kita gunakan terhadap terong di usia 14 hari setelah tanam ya teman-teman. Yang pertama ya teman-teman, seperti biasa saya menggunakan NPK 1616 jenis tawon ya teman-teman. Di rumah saya sudah beli dan stoknya memang masih ada ya. Kemudian setelah itu saya campur dengan Ponska ya teman-teman. Dan kemudian Ponska itu ada dua macam ya, memang ada dua macam ya teman-teman. Ada Ponska Plus dan ada Ponska yang bersubsidi ya. Kemudian saya akan jelaskan untuk Ponska Plus dan Ponska bersubsidi itu apa-apa saja ya, kelebihan dan kekurangannya. Jadi simak terus video ini sampai selesai, jangan sampai teman-teman salah kaprah dalam proses pengertian terhadap NPK-nya ya teman-teman. Kemudian ya, perbedaan antara Ponska bersubsidi dan Ponska non subsidi adalah ya teman-teman, simak penjelasannya. Jadi kalau Ponska bersubsidi itu dia memiliki kandungan NPK-nya itu adalah 15, 10, dan 12. Artinya 15 untuk pertumbuhan termasuk daripada daun, kemudian 10 untuk perkembangan akar dan batang ya teman-teman, dan K-nya itu ya, kaliumnya itu adalah untuk proses pembuahan termasuk daripada pembungaan dan nantinya adalah pentil buahnya ya teman-teman. Itu. Dan kemudian untuk Ponska Plus atau Ponska non subsidi ya teman-teman, di situ terkandung N-nya adalah 15, P-nya 15, dan K-nya pun 15 ya teman-teman. Jadi memang sudah sesuai untuk pertumbuhan akar, untuk pertumbuhan daun, dan untuk pertumbuhan bunganya nantinya ya teman-teman. Itu yang harus teman-teman ketahui ya teman-teman. Artinya memang secara kualitas memang Ponska Plus ini atau Ponska non subsidi ini kualitasnya jauh lebih bagus ketimbang daripada Ponska bersubsidi ya teman-teman. Dan kemudian untuk NPK 1616 itu sendiri memang ini adalah kualitas level tertinggi daripada
NPK itu sendiri ya teman-teman, karena di situ kandungannya sudah sesuai untuk akar 16, untuk pertumbuhan 16, dan untuk bunganya pun adalah 16. Itu memang sudah sesuai. Artinya kalau kita memang dananya memungkinkan atau biaya memungkinkan untuk proses pembelian pupuk tersebut, maka saya persilahkan memang lebih bagus di NPK 16-16 ya teman-teman, karena memang kandungannya relatif memang sudah sesuai dengan kondisi tanaman yang dibutuhkan ya teman-teman, seperti itu. Tapi yang harus teman-teman ketahui adalah untuk NPK 16 sendiri harganya, kualitas harga untuk sekarang ya teman-teman, mungkin untuk tahun ke depan atau tahun berikutnya akan jauh cenderung lebih mahal ya teman-teman. Untuk NPK 16 itu sendiri untuk per kilo sekarang posisi harganya adalah di daerah saya teman-teman ya Rp25.000. Artinya kalau saya memberikan 3.000 pohon ini, membelinya itu kurang lebih antara sekitar 1 kintal ya teman-teman. Bisa teman-teman hitung sendiri ya, jumlahnya sekitar berarti sekitar 2.500.000 ya teman-teman. Itu akan cenderung lebih menguras kantong ya teman-teman, karena memang konsep atau pola pikir yang saya lakukan dalam konsep budidaya pertanian terong adalah baik pertanian apapun ya teman-teman, hortikultura apapun, jadi kita menekan biaya serendah-rendahnya, biaya produksi serendah-rendahnya, dan mendapatkan keuntungan atau hasil panen kualitas yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Jadi kita mengadakan atau melakukan inovasi dengan cara merekayasa kandungan-kandungan daripada pupuk agar tetap nutrisi tanaman kita itu tercukupi ya teman-teman. Itu karena memang kondisi tanaman yang saya lakukan ini adalah tanaman semi kimia ya teman-teman. Jadi menggunakan pupuk organik dan juga menggunakan pupuk kimia ya teman-teman, seperti itu. Itulah perbedaan daripada Ponska Plus dan Ponska bersubsidi ya teman-teman. Nah inilah teman-teman ya, kita menggunakan NPK 16-16 jenis tawon seperti ini untuk proses penugalan seperti biasa ya teman-teman. Jadi perbandingannya adalah 10 kg Ponska dibanding dengan 3 kg NPK 16 ya teman-teman. Dengan harga ini NPK 16 adalah Rp25.000 per kampil seperti ini ya. Dan kemudian kita menggunakan SP36 susulan, dan setelah jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah saya tepung ya teman-teman, saya giling sendiri karena saya memang di rumah memiliki mesin ya, mesin penggiling. Jadi saya bikin tepung seperti ini, dan kita siap untuk diaplikasikan ke tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Ini jumlahnya adalah 50 kg untuk 1.500 batang tanam ya teman-teman. Berarti saya menggunakan 1 kuintal untuk terong, jumlah terong 3.000 batang tanam ya teman-teman. Oke, langsung kita aplikasikan ke tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Kenapa kemudian saya menggilingnya seperti ini atau membuat tepung seperti ini? Karena memang sebagaimana teman-teman simak, ini adalah sisa daripada tanaman terong yang 3.000 batang tahun lalu ya. Ini ternyata masih ada ya teman-teman tuh. Ini memang Ponska bersubsidi ini cenderung dia lama ya untuk proses peleburannya ya. Oleh karenanya maka saya buat tepung seperti ini. Saya campurkan dari bahan-bahan tersebut, NPK 16, Ponska, dan SP36, dan jadinya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita buat lubang tanam seperti ini ya teman-teman. Bagaimana teman-teman simak, ini kedalaman lubang tanam ini antara 15 cm ya teman-teman, atau 20 cm. Tujuannya agar kemudian lubang tanam itu kenapa harus 15 cm, karena idealnya 15 cm itu ketika kita memberikan pupuk tersebut dia tepat ada di akar ya, dengan jarak dari pohon itu ya teman-teman, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh ya. Diperkirakan antara 5 jari seperti ini ya teman-teman, 5 jari dari pohonnya ya teman-teman. Kita sedang melakukan penugalan ya di usia 14 hari setelah tanam ya teman-teman. Kita 2 sendok makan seperti ini sudah cukup ya teman-teman, kiri dan kanan tentunya.
lakukan hal yang sama kepada setiap pohon terong yang kita miliki ya teman-teman. Sebagaimana yang teman-teman simak, semuanya bagus ya, dan tidak mengalami fusarium, tidak mengalami virus kuning. Semuanya bisa teman-teman simak, tampak dari kejauhan ini luar biasa bagus ya teman-teman. Karena memang perawatan, tata cara proses penanaman sesuai dengan yang sudah saya review di video-video sebelumnya ya teman-teman. Karyawan yang masuk hari ini jumlahnya 7 orang ya teman-teman. Jadi di setiap titik semuanya sedang melakukan pengerjaan ya teman-teman. Di bawah 3 orang, di sini 3 orang, dan di atas sana 1 orang ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan proses pemupukannya ya teman-teman. Dan kemudian yang ketiga, saya menggunakan KNO 3 fase vegetatif ya teman-teman. Karena memang sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa KNO itu dibagi ke dalam 3 bagian. Ya. Ada KNO fase setelah tanam, ada fase vegetatif, dan ada fase generatif atau fase pembuahan ya teman-teman. Dan kemudian ya teman-teman, setelah itu saya menggunakan SP36 susulan. Meskipun di awal pada pengolahan lahan saya sudah melakukan pemberian dolomit dan SP36, tapi saya akan memberikannya lagi ini demi menjaga kualitas tanaman terong yang kita miliki usianya relatif panjang atau relatif lama. Sebagaimana yang sudah saya review di video sebelumnya bahwa kita melakukan pemanenan itu ya dari usia 60 sampai 65 hari itu kita sudah melakukan panen perdana ya teman-teman. Artinya untuk ke depan setelah kita melakukan panen perdana itu pun kita bisa melakukan pemanenannya itu maksimal antara 35 sampai 36 kali panen itu ya teman-teman. Oleh karenanya maka saat pemupukannya pun kita harus cenderung selektif melakukan pemilihan pupuk yang benar-benar dibutuhkan oleh jenis tanaman terong tersebut ya teman-teman. Karena memang sebagaimana yang telah saya review di video sebelumnya pun bahwa setiap tanaman itu memiliki kecenderungan atau memiliki pemupukan yang berbeda-beda, termasuk jenis tanaman terong ataupun termasuk jenis tanaman cabai. Jangan salah-salah ketika kita salah melakukan pemupukan, maka dampaknya pun akan kita rasakan ya teman-teman, termasuk dalam proses ke depan dari mulai pertumbuhan sampai hasil panennya nanti ya teman-teman. Kemudian Bang, kenapa tidak menggunakan urea? Sebagaimana yang telah saya review pun di video sebelumnya bahwa untuk melakukan penanaman terong ataupun penanaman cabai, sekali lagi saya tekankan, saya tidak pernah melakukan pemupukan dengan menggunakan urea ya. Alasannya kenapa? Karena urea itu untuk tanaman yang berkayu seperti jenis tanaman terong, sejenis tanaman cabai, itu saya tidak sarankan ya. Karena memang ini adalah faktor yang kemudian menyebabkan pertama dia menjadi busuk batang, kemudian yang keduanya ini adalah faktor yang kemudian menyebabkan tanah tersebut menjadi kurang produktif ya. Itu. Kemudian Bang, kalau misalkan tanaman yang lain untuk tanaman tomat ataupun tanaman mentimun atau kacang panjang, silahkan menggunakan urea ya teman-teman. Tapi untuk tanaman terong atau tanaman cabai saya sarankan jangan ya teman-teman. Dan kemudian untuk dosisnya ya teman-teman, setelah tadi saya jelaskan dengan menggunakan NPK 16, Posca, dan kemudian KNO fase vegetatif ya, maka ini kita aduk ya, kita campurkan. Dan untuk dosisnya sendiri biasanya saya menggunakan 2 sendok makan per tanaman ya teman-teman, dengan posisi ditunggal kiri dan kanan ya teman-teman. 1 sendok di kiri, 1 sendok di kanan. Dan nantinya itulah setelah kita melakukan penunggalan, minggu berikutnya kita melakukan pengocoran, minggu berikutnya kita melakukan pengocoran lagi dengan NPK 16, dan minggu berikutnya kita lakukan penunggalan itu ya teman-teman. Jadi memang kualitas hasil panennya pun akan lebih cenderung meningkat atau cenderung lebih banyak ketimbang kita hanya melakukan proses pemupukan hanya sekali saja ya.
Sebagaimana yang saya telah jelaskan pun di video sebelumnya, bahwa tanaman itu seiring dengan perkembangannya atau pertumbuhannya, maka cenderung dia tidak boleh terhambat unsur hara yang akan kita berikan. Istilah kata, jangan sampai tanaman tersebut kekurangan makanan gitu ya teman-teman. Dan kemudian ya teman-teman, setelah melakukan penugalan pun kita langsung saja melakukan penyepraian ya teman-teman. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya pun, bahwa cek rutin kondisi tanaman yang teman-teman miliki, hama apa yang menyerang ya, kemudian pertumbuhannya seperti apa, karena itulah nanti proses atau penanganan yang akan kita lakukan. Ini memang bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat bentuknya ini seperti ini, kurang menarik ya teman-teman. Tapi untuk 2 minggu atau 3 minggu ke depan setelah kita melakukan penugalan, nanti akan saya update videonya bentuknya seperti apa, penampakan tanaman terong yang saya miliki ini seperti apa. Ini akan cenderung lebih bagus ya teman-teman, akan lebih rimbun. Dan kemudian ada juga yang bertanya, katanya bang, tanaman terong saya di usia 3 minggu, tapi posisi 2 minggu atau 3 minggu itu pun sudah memiliki atau mempunyai terserang penyakit virus kuning ya teman-teman. Sekali lagi saya tekankan bahwa virus kuning itu biasanya terjadi akibat daripada gen benih bawaan, dan yang kedua memang terjadi akibat daripada serangan trips atau hama tungau. Ini bisa dikendalikan dengan menggunakan ya insektisida Demolis ya teman-teman. Silahkan teman-teman bisa membelinya, karena memang kalau sudah terjangkit virus kuning itu, sebagian petani menyatakan bahwa silahkan dicabut, tapi sebagian petani juga menyarankan bahwa silahkan tidak dicabut, karena memang untuk buah sendiri itu akan memang berbuah, tapi memang tidak normal seperti biasa. Kadang-kadang buah terong itu keras, kadang-kadang buah terong itu kerdil. Jika terjadi virus kuning yang menyerang tanaman terong yang teman-teman miliki ya teman-teman. Oleh karenanya sekali lagi saya tekankan, proses awal penanaman ya, step by step, langkah demi langkah memang harus sesuai dengan tata cara atau proses budidaya tanaman terong yang sesuai, agar nanti kualitas tanaman terong yang teman-teman miliki itu bagus ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak review atau update terong Mustang usia 14 hari setelah tanam untuk proses penugalannya ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.